Perkenalkan, nama saya Erika Tristia Anggarista NIM 059. Saya Deviana Zuniati NIM 038. Saya Ahmad Irfandi, NIM 006. Saya Amelia Putri Anggreni, NIM 017. 9. Industrial policy. Industrial policy is defined as the use of government power and resource to implement a policy to meet the need of a particular sector of industry. This policy is a policy document prepared by the government that states how the industry and its environment will be formed in the future. Kebijakan industri. Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu. Kebijakan ini merupakan dokumen kebijakan yang disiapkan pemerintah yang menyatakan bagaimana industri dan lingkungan akan terbentuk di masa depan. The role of industrial policy. Industrial policy has a role to regulate industrial activities in the economy and create a new comparative advantage. The role of industrial policy is very important in economy planning, both now and in the future in the global economic game that require high competitiveness. Government policies relate to companies and industrial market or relate to the government role as actor, director, and intermediary in the economy. Peran kebijakan industri. Kebijakan industri memiliki peran untuk mengatur kegiatan industri dalam perekonomian dan menciptakan suatu keunggulan komparatif baru. Peran kebijakan industri sangat penting dalam perencanaan ekonomi, baik sekarang maupun masa yang akan datang dalam permainan ekonomi global yang memerlukan daya saing tinggi. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan dan pasar industri berkaitan dengan peran pemerintah sebagai pelaku pengarah dan penengah dalam perekonomian. National Industrial Policy. One of the goals of Sustainable Development Goal designed by the United Nations is very industry. Innovation and infrastructure can active a sustainable industry. Each country should reach an higher level of industrialization in their country and be able to take advantage of the globalization of the market for industrial goods and services. To achieve this goal, each country make policy for its industry. Kebijakan industri nasional. Salah satu tujuan dari The Sustainable Development Goal yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana industri, inovasi, dan infrastruktur dapat mencapai industri yang berkelanjutan. Setiap negara harus mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam industrialisasi di negara mereka dan dapat memanfaatkan globalisasi pasar barang dan jasa industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara membuat kebijakan untuk industrinya. Indonesia National Industrial Policy. Indonesia current National Industrial Policy is described in the National Industrial Development Vision as outlined in Government Regulation Number 14 of 2050 concerning the National Industrial Development Master Plan RIPIN with the vision of becoming a strong industrial country. Kebijakan Industri Nasional Indonesia. Kebijakan Industri Nasional Indonesia saat ini digambarkan dalam visi perkembangan industri nasional sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN, dengan visi menjadi negara industri yang tangguh. Vision and Mission of Indonesia National Industrial Policy. Vision 1. A strong, deep, healthy, and just national industrial sector. 2. Industry that is highly competitive at the global level. 3. Industry based on innovation and technology. Visi dan misi kebijakan industri nasional Indonesia. Visi 1. Struktur Indonesia nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan. Nomor 2, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Yang ketiga, industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Mission 1. Encourage the role of national industry as a pillar and driver of the national economy.
2. Strengthen and deepen the national industrial structure. 3. Encouraging independent, competitive, and advanced industries as well as green industries. 4. Ensure business continuity, fight competition, and prevent industrial domination that can harm the community. 5. Opening up the expansion of job opportunities. 6. Encouraging the spread of industrial development throughout Indonesia. 7. Encourage the prosperity and welfare of the community in a just manner. Misi 1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar penggerak perekonomian nasional. Nomor 2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional. Nomor 3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau. Nomor 4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri yang dapat merugikan masyarakat. Nomor 5. Membuka perluasan kesempatan kerja. Nomor 6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke wilayah Indonesia. Nomor 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Indonesia National Industry Policy Strategy. Number 1. Develop upstream industry and natural resource-based industry. Number 2. Controlling the export of raw material and energy sources. Number 3. Improving the mastery of technology and the quality of human resources or HR. Number 4. Establish Industrial Development Area or WPI. Number 5. Develop industrial growth center, industrial areas, and small and medium-sized industrial centers. Number 6. Carry out industrial development and infrastructure. Number 7. To development green and strategic industries. And then number 8. Encourage the use of domestic projects and encourage international cooperation in the industrial sector. Strategi kebijakan industri nasional Indonesia. Nomor 1. Mengembangkan industri hulu dan industri berbasis SDA. 2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi. Nomor 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nomor 4. Menetapkan wilayah pengembangan industri atau WPI. Nomor 5. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Nomor 6. Melakukan pembangunan dan prasarana industri. Nomor 7. Melakukan pembangunan industri hijau dan strategis. Nomor 8. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan kerjasama internasional di bidang industri. 3 Steps and Direction of Achievement. Number 1. 2015 until 2019. This step is to encourage the added value of natural resources in the upstream industry based on agro, minerals, and oil and gas, which is followed by the development of supporting industries through the preparation of human resources who are expressed in the industry as well as increasing material of technology. Number 2, 2020 until 2024. This tag is to achieve competitive and advanced and be environmentally friendly through strengthening industrial structures and mastery of technology, as well as being supported by qualified human resources. Number 3, 2025 until 2035. This tag is to make Indonesia a top industrial country, characterized by a strong and deep national industry, structural, highly competitive at the global level,
and based on technology and innovation. 3 tahapan dan arah pencapaian. 1. 2015 sampai 2019. Tahap ini untuk meningkatkan nilai tambah SDA pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung melalui penyiapan SDM yang ahli di bidang industri serta meningkatkan penguasaan. Nomor 2, 2020 sampai 2024. Tahap ini untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas. 3. 2005 sampai 2035. Tahap ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh. 3. 2025 sampai 2035. Tahap ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dalam daya saing tinggi di tingkat global, stabil basis teknologi dan inovasi. Next, employment policy atau kebijakan ketenagakerjaan. Manpower is a strategic element in achieving the goals of national industrial policy. Therefore, the direction of government policy of employment must expensive core thinking relates to issue that affect employment. Nah, tenaga kerja merupakan elemen strategis yang dapat mencapai tujuan kebijakan industri nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pemerintah tentang tenaga kerjaan harus menekankan pemikiran inti yang berkaitan dengan isu-isu yang berpengaruh terhadap tenaga kerja. The Center for Labor Research and Development (R&D), the Ministry of Manpower and Transmigration, has drawn up policy direction. The policy direction is to create quality jobs. This policy is adjusted to the National Long-Term Development Plan. Nah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun arah kebijakan. Adapun arah kebijakan tersebut adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kebijakan ini disesuaikan dengan RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Next, industry empowerment. Selanjutnya yaitu ada pemberdayaan industri. Industrial empowerment in RIPIN 2015 until 2035 includes small and medium-sized industry, green industry, strategic industry, empowerment of domestic product, and international cooperation in the industrial sector. Nah, pemberdayaan industri dalam RIPIN 2015 sampai 2035 meliputi industri kecil dan industri menengah IKM, industri hijau, industri strategis, peningkatan produk dalam negeri, dan kerjasama internasional di bidang industri. The purpose of empowering CME is to create competitive small and medium industry. The goal of green industry development is to create a sustainable industry in the context of efficient and effective use of natural resources in a sustainable manner. The purpose of empowering strategic industry is to strengthen food security, increase to its value of natural resources, and maintain the security and integrity of the country. Nah, tujuan dari pemberdayaan IKM adalah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing. Sedangkan tujuan pembangunan industri hijau adalah untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari pemberdayaan industri strategi adalah untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mempertahankan keamanan dan keutuhan negara. With the various policies above, it is hoped that industrialization as stated in Law Number 3 of 2014 concerning industry can be activated.
Dengan berbagai kebijakan di atas, diharapkan industrialisasi seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dapat tercapai. And then, global competitive. Nah, yang terakhir yaitu ada daya saing global. The external environment in industry is relates to globalization. Policies in the manufacturing industry must be directed at increasing competitive at the global level because manufacturing at the types of products export will determine the ability and speed of the developing economy to catch up with developed countries. The policy directs is the rise of the Indonesian manufacturing industry in welcome the formation of the ASEAN Economic Community. Nah, lingkungan eksternal di bidang industri berkaitan dengan globalisasi. Kebijakan di bidang industri manufaktur harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Karena manufaktur dan jenis produk yang diekspor sangat menentukan kemampuan dan kecepatan sebuah perekonomian yang sedang berkembang. Arah kebijakan tersebut yaitu kesiapan industri manufaktur Indonesia dalam menyongsong terbentuknya ASEAN Economic Community. Implication of industrial policy. Nah, implikasi dengan adanya kebijakan industri. Number one, increasing industrial growth, which is expected to reach two-digit growth in 2035, so that the industry contribution in gross domestic product (GDP). Nah, meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto mencapai 30%. Number 2, increasing control of domestic and foreign market by reducing dependence on imports of raw materials, especially materials and capital goods, as well as increasing export of industrial products. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri. Number 3, the achievement of accelerated distribution and even distribution of industry throughout Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Number 4, increasing contribution of small industry to the growth of national industry. Yang keempat yaitu meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional. Number 5, increasing development of innovation and mastery of technology. Yang kelima yaitu meningkatnya pengembangan inovasi dan teknologi. Number 6, increase absorption of competence workforce in the industrial sector. Yang keenam yaitu meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri. And then strengthening industrial structure with the growth of upstream and intermediate industry based on natural resources. Nah, yang terakhir yaitu menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam. Setelah mempelajari beberapa materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, lanjut kita ke case study atau studi kasus. Applying green industry energy saving manufacturing sector up to IDR 3.2 trillion. The Ministry of Industry or Common Brain continues to strive to spur green industrial development policies to prioritize effort for efficiency and effectiveness in using resources in a sustainable manner. This is so that industrial development is in the line with the preservation of environmental function and can provide
benefits to the community. To effort to implement the green industry, we have also record that we have saved ADR 3.2 trillion in energy and ADR 169 billion in water saving. This achievement strengthens the industrial commitment to ensure the sustainability of the company's business in the long term, said Minister of Green Industrial Awards ceremony in Jakarta, Tuesday 30 November. Dalam penerapan industrial atau green economy atau ekonomi hijau, sektor di bidang sektor manufaktur, hemat energi hingga 3,2 triliun. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin terus berupaya memacu kebijakan pembangunan industri hijau dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini agar membangun industri sejalan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan dapat diberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui upaya penerapan industri hijau, kami juga mencatatkan penghematan energi sebesar 3,2 triliun dan penghematan air sebesar 169 miliar. Pencapaian ini memperkuat komitmen industrial untuk memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang, kata Menteri Perindustrian atau Kemenperin, Bapak Agus Gumiwang Kasasmitra saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Industri Hijau di Jakarta 30 November 2022. Jadi ekonomi industri atau industri hijau itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutamanya di bidang industri di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penghematan di bidang energi mencapai angka 3,2 triliun dan penghematan air mencapai 169 miliar. Jadi hal ini akan dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian di Indonesia karena akan membantu keberlangsungan sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga dapat dimanfaatkan hingga jangka panjang. It is for all of us to be part the transformation towards sustainable industrial development by supporting the creation of environmentally friendly industry through this effort. This is hope that the competitive of the national industry in the global arena will continue increase set of minister industry. The principle is believed to be able to harmonize industrial development with the preservation of environmental function and can provide benefits to the community. Nah, untuk kelanjutannya, sudah saatnya kita semua menjadi bagian dari transformasi menuju pembangunan industri berkelanjutan. Dengan mendukung terciptanya industri yang ramah lingkungan, melalui upaya tersebut diharapkan daya saing industri nasional di kancah global terus meningkat. Ujar Kemenperin, yaitu Bapak Agus, prinsip ini diyakini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan keselestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi pada kesempatan kali ini, Bapak Kemenperin yaitu Bapak Agus Gumiwang mengajak kita seluruh masyarakat Indonesia untuk melestarikan ekonomi hijau atau industri hijau agar kita dapat mampu bersaing di kancah internasional atau kancah global ekonomi. Hal ini prinsip akan dilaksanakan untuk menyeraskan pembangunan sesuai dengan tujuan negara kita untuk melestarikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun kehidupan berkelanjutan. Nah, dengan hal ini kita harus selalu melestarikan sumber daya alam. Tidak boleh membuang-buang sumber daya yang tidak ataupun menggunakan sumber daya yang seperlunya kita. Karena jika kita menggunakan secara berlebihan, maka
sumber daya alam tersebut akan cepat habis dan tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada studi kasus. Semoga dapat memberikan pemahaman dari apa yang materi yang telah diberikan oleh teman-teman saya tadi.